Ustaz, ini sekarang Jerat Lanceng ini sudah menjadi objek wisata primadona di Pulau Bawean. Iya. Kayaknya sudah keren, bahkan hampir seluruh warga Malaysia atau Singapura yang pulang ke Bawean dipastikan ini akan berkunjung ke Jerat Lanceng. Nah, menurut Pak Rustam sendiri selaku warga juga tokoh di Dusun Tanjung Anyar, bagaimana responnya? Kalau menurut saya responnya sangat positif sekali. Bahkan dengan adanya wisata ini bisa dikatakan menopang terhadap perekonomian warga. Nah, satu bukti yang dikatakan saya menopang perekonomian warga, banyak sekali warga-warga yang berjualan di sini. Dan banyak sekali tenaga-tenaga kerja yang dimanfaatkan untuk menjadi bagian kebersihan, bagian penarik ongkosnya untuk masuk. Berarti merupakan penunjang dari perekonomian masyarakat Tanjung Anyar. Kalau menurut saya positif sekali. Termasuk yang jualan-jualan di warung-warung itu Pak Rustam ya? Iya, yang jualan-jualan itu semuanya masyarakat Tanjung Anyar semua. Berarti kesimpulannya dengan pengembangan objek wisata ini membawa keberuntungan yang sangat besar kepada warga Tanjung Anyar. Kalau menurut saya sangat menyumbang sekali, terutama masalah perekonomian, dan sangat positif sekali dapat membuka diri dan kita dapat melihat bagaimana panorama wisata di sini yang menurut versi saya, karena saya sendiri sering lihat di rumah, ini yang paling ramai sekarang ini di Pulau Bawean, termasuk di sini, Pak. Terus Pak Rustam, terkait kemarin adanya pesta dari suatu lembaga keuangan yang mengadakan kegiatan di Jerat Lanceng, waktunya malam hari. Nah, ini mendapat kritikan, protes berat dari banyak toko. Nah, kalau menurut Pak Rustam sendiri sebagai toko di Dusun Tanjung Anyar, dengan adanya kegiatan seperti itu gimana? Ya, kalau menurut saya, ya namanya kita sebagai tempat wisata, ya memang sebetulnya kita ya harus menerima saja. Apapun yang terjadi, kalau menurut saya itu tetap menerima karena itu merupakan tempat wisata. Memang itu merupakan konsekuensi tempat wisata seperti itu. Orang yang datang dari keliling Bawean terus sampainya ke sini maghrib, sebetulnya sholat maghrib ternyata di sini rame, sehingga oleh warga-warga memang dipersoalkan, tapi itu merupakan risiko karena di sini adalah tempat wisata. Terus dengan adanya kegiatan yang kemarin lembaga keuangan sampai malam, itu gimana menurut Bapak? Kalau menurut saya, lembaga keuangan itu berarti jangan langsung kita mengambil misalkan kritikan-kritikan dari warga. Itu hal-hal yang biasa kalau menurut saya. Kenapa saya mengatakan hal yang biasa? Kalau umpamanya dalam berusaha itu mesti ada pro dan kontra. Mesti ada pro dan kontra. Yang pro orang-orang yang menyenangi, yang kontra misalkan orang-orang yang tidak menyenangi. Nah, itu penting, tapi kita sebagai tokoh juga harus punya kedewasaan cara menanggapinya. Jadi kesimpulannya, apapun yang terjadi seperti kemarin, itu kalau menurut Pak Rustam sendiri selaku tokoh di sini, selagi istilahnya tidak buka-bukaan, tidak vulgar, cuman semacam kemarin ada bahasa sedikit, itu pun tidak ada masalah. Tidak ada masalah itu kalau menurut saya. Tempatnya di sini kayaknya kan jauh dari berjauhan dari pemukiman warga. Iya. Apalagi itu yang punya gawe lembaga keuangan negara itu. Jadi sebagai objek wisata tentu Pak Rustam mendukung. Soalnya kalau umpamanya kita misalkan akan mempermasalahkan itu, berarti kita tidak siap menerima segala risiko. Kalau umpamanya kita berani membuat suatu tempat wisata, berarti kita mau menerima segala risiko yang akan terjadi. Tapi kita sebagai orang yang punya pemikiran luas, anggaplah itu hal-hal yang tidak perlu dipermasalahkan.
Karena kayaknya orang datang berwisata itu kan untuk bersenang-senang, Bang. Bersenang-senang, iya. Soalnya kalau umpamanya kaitannya dengan wisata, berarti kita akan mengeksplorkan pola pikir kita, akan mengefreshkan pola pikir kita, sehingga kita datang ke tempat-tempat wisata seperti di sini. Sehingga kalau misal nanti pengunjung diikat dengan banyak peraturan, akhirnya kan orang yang masuk juga bingung, Pak Ustaz. Iya, tentu. Kita harus mau menerima, misalkan peraturan-peraturan yang dibuat itu harus sifatnya fleksibel, Pak. Harus fleksibel. Artinya kita mengikuti perkembangan dan harus mengikuti keadaan, gitu. Selagi untuk kemajuan pariwisata, Pak Ustaz selaku tokoh di Tanjung Anyar sangat mendukung. Sangat mendukung, ya. Seperti kejadian yang kemarin yang sudah diselenggarakan oleh lembaga keuangan negara, menurut Pak Ustaz tidak ada masalah. Nggak ada masalah itu, nggak ada masalah. Tapi kalau umpamanya kita ingin mengambil hikmahnya, barangkali itu dari segi keuangan BI misalkan datang ke sini, berarti itu membuka mata kita untuk meningkatkan bagaimana cara mengembangkan di sini sehingga lebih banyak lagi wisatawan yang datang ke sini. Terutama lembaga-lembaga negara. Iya, yang dari Jakarta bisa datang ke sini. Karena kalau menurut saya BI itu adalah Bank Sentral Indonesia yang nanti akan memberikan informasi masalah tempat wisata di tempat sini. Jadi kesimpulannya menurut Pak Rustam, dengan adanya kemarin ini yang sudah diselenggarakan oleh lembaga keuangan, harapannya itu ke depan justru bisa datang lagi semua elemen-elemen negara yang ada di Indonesia. Gitu. Saya sangat mengharapkan terhadap pelaku-pelaku misalkan bisnis untuk ikut mengembangkan terhadap wisata yang ada di Cerat Lancang ini, sehingga nanti dampaknya membawa perekonomian masyarakat Tanjung Anyar lebih meningkat lagi. Mantap, terima kasih Pak Rustam atas informasinya. Semoga objek wisata Cerat Lancang ke depan makin maju, sukses. Amin. Kemajuan warga khususnya dusun Tanjung Anyar. Amin. Terima kasih Pak Rustam. Sama-sama. Owarta Basit Gaul Media Bawean.